Wilayah laut ujung utara Pulau Celebes langsung terhubung dengan Samudra Pasifik. Pintu bahari yang sangat terbuka sehingga menjadi rumah bagi beragam jenis biota laut. Selain ikan, salah satu penghuni pesisir di sini yang kerap dimanfaatkan oleh warga adalah udang mantis. Mengandalkan pasang surut air laut, tepatnya di bibir pantai Desa Darunu, jadi sekarang saya mau mencari gola. Itu cara mencarinya memang harus melihat lubang-lubang yang ada di bawah. Makanya dari tadi jalannya nunduk-nunduk terus nih kayak gini. Udang ronggeng banyak diburu karena memiliki rasa daging yang khas dibandingkan udang biasa. Sehingga nilai jualnya menjadi tinggi. Bahkan peminatnya sampai ke mancanegara. Sudah ketemu lubangnya, sekarang kita mau menjebak menggunakan dodeso. Ini merupakan alat tradisional masyarakat di sini nih. Cara kerjanya, jadi nanti ditaruh ketika golanya mulai naik dan makan umpan, otomatis akan ketarik. Tuh, kayak gini. Gak bisa keluar lagi dia. Dan umpan yang digunakan itu biasanya kita menggunakan ikan-ikan kecil karena dia punya aroma yang menyengat. Jadi mengundang udang untuk memakannya. Salah satu kejelian menangkap gola adalah menemukan lubang sarangnya. Sebagai hewan soliter, hewan ini membuat lubang berjauhan dari udang lainnya. Ini setelah dibongkar ternyata lubangnya besar sekali. Terus pelan-pelan kita masukin dodesonya sampai ke dalam. Semoga kita dapat. Ukuran penghuninya dapat tergambar dari besarnya lubang. Setelah dodeso terpasang di beberapa titik, saatnya kami kembali memeriksa satu persatu. Ada. Ternyata, umpan yang kami pasang berhasil memancing penghuninya keluar. Gola kecil langsung melesat melarikan diri. Ini nih bang. Wih. Ini dia. Dapat udangnya, tapi dia kecil. Padahal lubangnya besar. Emang harus hati-hati sekali karena banyak bagian badannya itu yang tajam. Apalagi dia gigit. Ukuran gola sekecil ini tidak dapat dikonsumsi. Karena itu, kami kembali memeriksa dodeso lain. Beb, ada sini satu. Mana? Ini. Wah iya. Besar. Wah. Ternyata dia bersembunyi di dalam. Pantesan lubangnya itu besar-besar karena nih isi golanya juga besar. Meski dilindungi cangkang, dodeso tetap dapat menjerat gola dengan kencang. Semakin berontak, udang ini akan semakin terikat kencang dan tidak dapat melepaskan diri. Dan ciri-ciri udang gola atau udang ronggeng itu dia punya badan yang warnanya hitam dan juga putih belang-belang kayak gini nih. Mirip kayak lobster, tapi dia lebih lunak. Ini juga bisa disebut dengan udang kipas nih, kelihatan dari kaki-kakinya tuh. Bentuknya kayak kipas. Kaki berbentuk kipas berfungsi sebagai alat dayung, dilengkapi dua cakar utama yang membantu gola membuat lubang dan melindungi diri. Gola termasuk sebagai krustasi atau udang-udangan, ditandai dengan badannya yang berbuku-buku. Warna tubuhnya mempermudah udang ronggeng berkamuflase di antara karang-karang. Oh, dapat. Wah! Wih, lihat, besar banget. Wah, Dia makan habis umpan ini. oh iya bener. Umpannya habis termakan. Wah, luar biasa. Lubangnya besar, ini udangnya juga besar sekali. Udang ronggeng dewasa rata-rata berukuran 10 cm. Namun ukuran optimalnya dapat mencapai 40 cm. Cuma kenapa dia
warnanya beda sama yang tadi itu, Bang. Kalau yang ini betina. Soalnya dia lagi bertelur dia kalau. Oh. Mana tuh telurnya? Warna kemerahan pada badannya berasal dari telur. Udang yang bersifat monogami ini dapat bertelur 50.000 hingga 1 juta butir. Ini dia itu bentuknya seperti belalang sembah atau mantis. Nih, kelihatan nih dari nih bagian capit-capitnya ini di sini. Kalau terkena itu tangan bisa robek, bahkan karang pun bisa bolong. Berarti dia kekuatannya luar biasa ya. Wow. Padahal dia hidupnya ini di pasir-pasir. Senjata utama hewan bercangkang ini adalah cakarnya, yang memiliki kekuatan setara peluru tembakan. Kami pun harus berhati-hati menghindari pecutannya. Di sana ada, Bang. Belum dapat. Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Ini walaupun cuaca hujan, tapi kita masih tetap semangat untuk mencari gola. Karena dia itu punya nilai jual yang tinggi. Jadi gimana nggak semangat coba kita nyarinya. Pasti nanti rasanya enak. Meski tidak semahal lobster, namun 1 ekor udang ronggeng dapat dihargai hingga ratusan ribu rupiah. Dapat lagi. Dapat lagi. Dia emang nggak terlalu besar kayak yang tadi ya. Tidak terlalu besar. Oh, ini kita dapat lagi yang jantan nih. Yang jantan, ya. Umpannya belum sempat kemakan semua, sudah terkena jerat. Iya. Ini kita memang harus cepat nyarinya, karena kalau sudah pasang airnya, takutnya jebakannya itu malah jadi hilang, kelelap. Makanya kalau misalnya habis dipasang, ditunggu kurang lebih 1 jam atau 2 jam, kita lihat kalau udah dapat, langsung dikumpulkan. Berbeda dengan alat tangkap lain seperti bubu, jerat gola tidak dapat ditinggal semalaman. Saat ombak pasang, jebakan ini dapat terbawa arus. Dapat betina 2, terus dapat jantannya juga 2. Karena ini posisinya juga udah mulai pasang, mendingan kita lanjut aja habis ini masak, Bang. Oke? Ini udang-udangnya mau saya cobain nih, saya penasaran banget sama rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menangkap gola cukup memakan waktu dengan hasil yang tidak massal. Tidak heran, di pasar ikan Minahasa Utara, udang jenis ini sulit ditemukan. Ini sekarang golanya mau dimasak menjadi kuah sasi. Ini salah satu makanan unik yang saya temui lagi di sini. Jadi nanti golanya dibakar terlebih dahulu, bumbu-bumbunya juga dibakar, setelah itu dicampur jadi satu dengan air panas. Mirip dengan memasak udang pada umumnya, memasak gola tidak butuh waktu lama. Oke, dikit lagi. Ini dari tadi cuaca memang hujan, nggak berhenti-berhenti, awet banget ya. Tadi berhenti sedikit, terus tiba-tiba deras lagi, nih berhenti lagi dikit. Nggak apa-apa, kita masih tetap excited untuk mau nyobain gola. Wah, asapnya jadi pindah ke sini. Semua bahan tidak dimasak secara berbarengan, cukup disatukan dalam air panas hingga bumbu larut sempurna. Wih, ini besar sekali, jadi megangnya harus tangan 2 ini. Nah, kita langsung eksekusi bagian dagingnya. Tadi ada telurnya ini ya? Iya. Kuah sasi termasuk salah satu resep tertua dari Sulawesi Utara. Meski menyerupai kuah asam, kuliner ini terasa khas dengan aroma bakarannya. Telurnya sih the best. Ini sih 90% dagingnya isinya telur tuh. Dagingnya ada, tapi sedikit, lebih banyak telurnya. Tapi rasanya
enak banget. Jadi dagingnya itu memang tidak sekenyal lobster, cuma dia lebih apa ya, lebih lembut sedikit. Wih. Apalagi bagian ini nih, telurnya ini enak banget tuh. Kalau dari rasanya itu gurih. Jadi ada aroma bakarannya, terus ada campuran dari bumbu-bumbunya juga. Gurih dan segar. Kuliner khas Sulawesi terkenal memiliki aroma yang menggoda, termasuk kuah sasi. Saking memikatnya, kuah ini sering disajikan untuk meningkatkan nafsu makan di saat sakit. Petualangan saya sangat spesial sekali karena dengan alat tangkap tradisional saya bisa mendapatkan udang gola yang sebesar ini, ukurannya jumbo. Apalagi dimasaknya dengan masakan yang spesial juga pastinya. Jadi tadi udah dibakar ditambah kuah, rasanya istimewa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Panjang banget jaraknya, 200 meter tuh udah di ujung.